Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran yang kita akan terima hari ini berjudul menyesuaikan diri. Saudaraku, sejatinya standar bisa berdamai dengan Allah secara ideal adalah menjadi seperti Yesus. Kalau kita makin seperti Yesus, maka kita semakin bisa berdamai dengan Allah. Untuk itu kita harus mematikan segala keinginan daging, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Orang yang sedikit-sedikit marah, bertindak hendak menyakiti orang lain, apalagi merasa kuat dan bisa mengancam orang lain, mau memenjarakan orang lain dan bangga bisa menyakiti orang lain adalah orang-orang yang tidak berdamai dengan Allah. Jadi ironisnya, kalau dalam lingkungan gereja, di antara majelis dan pendeta, ada konflik seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus belajar memiliki karakter yang lemah lembut dan tentram. Pada waktu kita disakiti, kita diam saja. Kita difitnah, kita diam saja. Kita dibully, kita diam saja. Kenapa begitu? Sebab kita mau berdamai dengan Allah. Kalau kita terpancing marah, balas dendam, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Itulah sebabnya Paulus menasihati jemaat Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Maksud firman Tuhan ini adalah agar kita tidak lagi hidup seperti dulu. Dulu kita adalah musuh Allah, tetapi sekarang kita telah diterima, dibenarkan oleh darah Yesus atau dianggap benar. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi hidup dan bersikap serta berperilaku seperti dulu. Harus berubah. Sebelum kita bertobat atau sebelum kita bersungguh-sungguh mau meneladani Yesus, kita belum bisa berdamai dengan Allah. Saya ulangi, sebelum kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak sungguh-sungguh berubah, tidak benar-benar belajar meneladani dan mengenakan hidup Yesus, kita tidak bisa benar-benar berdamai dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan, perasaan mereka telah tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya saudaraku, ini Efesus pasal 4, saudaraku, Oleh sebab itu, kita harus benar-benar memperhatikan firman Tuhan ini. Jadi kita harus betul-betul mengalami pembaharuan hidup, saudaraku. Untuk menjadi orang percaya yang berdamai dengan Allah, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak patut. Itulah manusia lama kita, yang harus ditinggalkan. Jadi kalau kita belum menanggalkan manusia lama, berarti kita masih menjadikan diri kita musuh Allah. Oleh sebab itu, kalau kita sudah diperdamaikan, dibenarkan darah Yesus, sebenarnya kita tidak boleh hanya cukup dianggap benar. Allah kita jahat kalau kita hanya dianggap benar supaya masuk surga dengan keadaan tidak benar. Tetapi sesungguhnya Allah kita maha baik. Dia membenarkan kita supaya kita bisa diubah agar benar-benar menjadi benar, dan kita masuk surga dengan keadaan yang telah diubah menjadi benar. Jadi tidak mungkin Allah hanya menganggap kita benar lalu
kita bisa masuk surga ya dengan keadaan yang hanya dianggap benar itu, saudara. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24 tertulis, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah berdamai dengan Allah, tapi sebenarnya masih dalam keadaan bermusuhan. Ya, kalau seseorang adalah Kristen baru, Tuhan sering mentolerir ya, kalau dia belum dewasa ya, ketika ia masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi kalau terus-menerus berbuat salah, itu berarti ia tidak mau berdamai dengan Allah. Orang percaya harus belajar untuk hidup tidak bercacat dan hidup tidak bercela. Untuk bisa menemukan perdamaian dengan Allah itu, saudaraku, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Seseorang harus dikembalikan ke rancangan Allah semula dengan kualitas rohani kekristenan seperti yang Yesus kenakan, baru bisa berdamai dengan Allah. Orang yang dalam proses dikembalikan ke rancangan semula Allah pasti mulai tidak mencintai dunia, pasti tidak lagi hidup dalam keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku sekalian, Allah tidak mungkin berkasih kasihan dengan orang yang tidak mengasihi Dia. Tidak mungkin Allah membiarkan kita tidak mengasihi Dia dan mencintai dunia lalu masuk surga. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah membiarkan kita tidak mengasihi Allah dan masih mencintai dunia lalu kita dimasukkan surga. Maka kita harus mengalami perubahan dulu, saudara. Dalam perdamaian dengan Allah tidak boleh ada langkah kompromi dengan dunia. Kita harus tegas meninggalkan dunia untuk memilih Tuhan saja dengan menyesuaikan diri terhadap kehendaknya. Dalam hal ini bukan Allah yang menyesuaikan diri terhadap kita, tapi kita yang menyesuaikan diri terhadap Allah. Kita harus hanya kompromi dengan kebenaran dan kesucian Allah. Tapi kita tidak kompromi lagi dengan dunia. Dalam hal ini bukan Allah yang menyesuaikan diri ya, kita yang menyesuaikan diri terhadap Allah. Kita harus hanya berkompromi dengan kebenaran dan kesucian Allah. Tapi kita tidak berkompromi dengan dunia. Kita harus berkhianat terhadap daging kita sendiri, nafsu kita sendiri, ego dan ambisi kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kiranya kebenaran ini ya memberi pencerahan kepada saudara dan memberkati saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.